PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. TTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. TTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar pemirsa? Selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Sesaat setelah Gunung Raung erupsi, ada saja pihak yang ingin memperkeruh situasi dengan menyebar luaskan video hoax bahwa letusan Gunung Raung serta guguran awan panas yang meluncur ke perkampungan. Padahal video yang disebar itu merupakan video erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada 2018 silam.
Inilah video hoax yang dinarasikan bahwa Gunung Raung mengeluarkan letusan dahsyat serta dibarengi dengan guguran awan panas atau wedus gembel yang melaju ke perkampungan. Dalam video tersebut juga terlihat warga berlarian menyelamatkan diri, padahal video yang disebar merupakan video Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tahun 2018 silam. Sedangkan video Gunung Raung yang membelah 3 kabupaten, Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso yang secara resmi dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Raung, bahwa erupsi Gunung Raung hanya mengeluarkan abu vulkanik yang membumbung 2000 meter ke atas, serta tidak ada yang berjatuhan ke darat apalagi hingga masuk perkampungan. Ketua PPGA Raung, Burhan Aletea menjelaskan Gunung Raung memiliki karakteristik tersendiri yang mana gunung tersebut tidak memungkinkan mengeluarkan awan panas berguguran seperti Sinabung karena kubah Gunung Raung sangat luas dan juga dalam. Burhan juga menghimbau pada masyarakat untuk lebih tenang serta kepada pihak yang menyebarluaskan agar segera menghapus video yang menarikan Gunung Raung meletus serta mengeluarkan awan panas berguguran. Video yang beredar ya untuk menyatakan bahwa itu letusan Gunung Raung itu sebenarnya hoax ya, bukan Gunung Raung sebetulnya. Itu sebetulnya Gunung Sinabung yang terjadi pada tahun 2018. Nah, ciri khasnya memang kalau untuk Gunung Raung kan tidak ada awan panas gugurannya, sedangkan di video tersebut tampak awan panas letusan beserta awan panas guguran. Jadi awan panas gugurannya itu menyelimuti seluruh tubuh gunung. Kalau untuk Gunung Raung tidak ada awan panas gugurannya, hanya awan panas letusan saja ke atas. Ya, untuk kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk terjadi awan panas guguran untuk Gunung Raung karena kondisinya di kawahnya masih kedalaman 500 meter ya kurang lebih, dan kalau ingin seperti yang ada di video, sebetulnya Raung masih mempunyai proses yang panjang, harus penuh dulu kawahnya, kemudian baru bisa timbul awan panas gugurannya. Terkait video yang beredar tersebut, mohon untuk tidak disebarluaskan lagi karena itu hoax ya, bukan video dari Gunung Raung. Video resmi dari Gunung Raung terkait letusan tadi pagi sudah kami sebarkan juga dari kami, bahwa ada CCTV dari kami dari pos pengamatan sendiri yang merekam kejadian letusan tersebut tadi pagi. Sementara itu dari pantauan di lapangan, sesaat setelah terjadi erupsi susulan keempat langsung diguyur hujan lebat dan setelah itu sudah tidak terlihat lagi adanya abu vulkanik yang membumbung tinggi ke udara. Dani Eka, CTV, Banyuwangi. Pasca Gunung Raung erupsi pada Selasa pagi tidak mempengaruhi penerbangan Bandara Banyuwangi hingga Rabu kemarin dan tetap melakukan penerbangan 2 kali. Namun pihak Bandara Banyuwangi selalu berkoordinasi dengan Airnav, BMKG dan juga Pos Pengamatan Gunung Api Raung yang berada di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon. Terpantau hingga hari Rabu, penerbangan di Bandara Banyuwangi berjalan normal seperti hari biasa pasca Gunung Raung di perbatasan 3 Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso erupsi pada Selasa pagi. Bahkan mereka tetap melayani 2 penerbangan angkutan libur Natal dan Tahun Baru. General Manager Kantor Cabang Bandara Banyuwangi, Johan Seno Akton, menjelaskan pasca erupsi Gunung Raung selalu berkoordinasi dengan Airnav, BMKG, serta Pos Pengamatan Gunung Api Raung yang berada di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon. Selain itu pada Rabu sekitar pukul 4 hingga 7 pagi melakukan paper test yang hasilnya negatif dari abu vulkanik Raung. Perlu diketahui abu vulkanik Raung yang menyembur 2000 meter dari bibir Gunung Raung mengarah ke Kabupaten Bondowoso serta Jember sehingga Bandara Banyuwangi tetap berjalan normal untuk melayani penerbangan angkutan libur Natal dan Tahun Baru Jakarta Banyuwangi atau arah sebaliknya. Alhamdulillah report dari tim pengawasan pos pengawasan Gunung Raung itu juga disampaikan bahwa sudah mulai menurun ya aktivitas erupsinya dan tidak ada kendala berarti di operasi penerbangan di Bandara Banyuwangi. Dan sampai saat ini maupun kemarin pun operasi penerbangan itu berjalan dengan normal, tidak ada delay. Tapi memang kami harus tetap mempersiapkan kondisi-kondisi kontingensi, emergensi yang diakibatkan dari erupsi Gunung Raung. Tetap kita berkoordinasi dengan ketat dengan pihak regulator dari Otoritas Bandara Wilayah 3, dengan BMKG, tim pengawasan pos Gunung Raung, dengan airline juga selaku operator pesawat udara di sini dan hari ini Super Airjet untuk operasi penerbangan. Walaupun demikian, pihak Bandara Banyuwangi tetap menyiapkan opsi-opsi lain jika Gunung Raung kembali erupsi dan abu vulkaniknya mengarah ke Banyuwangi. Ia dapat mengganggu penerbangan di bandara. Dani Eka, CTV, Banyuwangi.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024. sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Saudara, Angkat Siga Bunda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Rumah Anda belum diplafon? Kini sudah ada distributor resmi Civita Jaya Plafon Banyuwangi, Istana PVC Purwoharjo, dan Galeri PVC Srono. Siap memberikan tampilan rumah Anda tampak mewah, nyaman, dan elegan. Tersedia plafon PVC Mozart dan batik yang istimewa, kuat, anti rayap, dan jamur. Mudah dibersihkan, ringan, tahan air, tidak merembetkan api. Selain melayani pemesanan grosir dan ecer, kami juga melayani jasa pemasangan yang lebih cepat, rapi, dan bersih dengan harga sangat terjangkau. Juga melayani penjualan list figura, hologalvanis, hologalvalum, kanalsi, spandek, aksesoris, dan lain-lainnya. Segera pasang plafon PVC rumah Anda hanya di Civita Jaya Plafon Banyuwangi, Galeri PVC Srono, dan Istana PVC Purwoharjo. Untuk kebutuhan plafon di rumah, percayakan pada PVC, batik, dan Mozart hanya di Takur Jaya Plafon. Urusan plafon, kami ahlinya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Perayaan Hari Natal menjadi momentum kebahagiaan tersendiri bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi yang beragama Kristen. Pasalnya 6 orang warga binaan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Dari 6 warga binaan yang mendapatkan remisi, 5 mendapatkan remisi khusus 1 atau pengurangan masa tahanan. Sedangkan 1 orang mendapatkan remisi khusus 2 atau habis masa pidananya setelah memperoleh remisi. Surat keputusan remisi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diserahkan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melalui sambungan virtual yang dipusatkan di Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung. Di Lapas Banyuwangi, SK remisi diserahkan oleh Kepala Lapas Banyuwangi Agus Wahono dengan didampingi oleh pejabat struktural. Agus mengungkapkan besaran remisi yang diterima oleh warga binaan paling lama 1 bulan 15 hari dan paling singkat 15 hari yang didasarkan pada lama masa pidana yang telah dijalani oleh warga binaan. Agus menjelaskan warga binaan yang telah menjalani masa pidana selama 6-12 bulan mendapatkan remisi 15 hari. Sedangkan warga binaan yang telah menjalani masa pidana 12 bulan atau lebih mendapatkan remisi 1 bulan pada tahun pertama hingga ketiga.
Dari 6 orang yang mendapatkan remisi, paling banyak dari mereka mendapatkan 1 bulan remisi, yaitu 4 orang warga binaan. Sedangkan 2 orang lainnya masing-masing mendapatkan remisi 15 hari dan 1 bulan 15 hari. Menurutnya remisi hari raya merupakan remisi yang bersifat khusus, sehingga pada hari raya Natal hanya diberikan kepada narapidana yang beragama Kristen. Pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan dan sekaligus hak yang diberikan oleh negara, dan ini bukan merupakan obral hukuman, namun merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu tujuan perjalanan bagi sejumlah penumpang kereta api selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sepekan masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024-2025, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 9 Jember mencatat sebanyak 40.781 pengguna jasa kereta api menuju Banyuwangi melalui sejumlah stasiun. Selama 7 hari terakhir, rata-rata per hari mencapai 5.826 penumpang tiba di Kabupaten Banyuwangi melalui 6 stasiun, yakni Stasiun Kalibaru, Kalisail, Temuguru, Rogojampi, Banyuwangi Kota, dan Stasiun Ketapang yang merupakan stasiun paling ujung timur Pulau Jawa. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan, beberapa destinasi wisata yang banyak dituju di Banyuwangi diantaranya wisata pendakian ke Kawah Ijen, Pantai Bangsering dan Grand Watu Dodol, serta wisata edukasi seperti Museum Belambangan. Selain itu juga banyak masyarakat melanjutkan liburan ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang yang lokasinya dekat dengan Stasiun Ketapang. Bertepatan dengan libur Natal, sebanyak 9.617 penumpang menggunakan kereta api di Banyuwangi. Dari jumlah tersebut, 5.121 penumpang tiba di Banyuwangi dan 4.496 sisanya meninggalkan Banyuwangi dengan sejumlah kereta api. Selama sepekan angkutan Nataru 2024-2025, KAI Daop 9 Jember mencatat masih banyak penumpang ketinggalan kereta yang akan ditumpangi karena terlambat datang ke stasiun. 3 hari posko angkutan Nataru dari Senin hingga Rabu, 23 sampai 25 Desember 2024 sudah terdapat 23 penumpang ketinggalan kereta, 2 diantaranya keberangkatan dari Banyuwangi. KAI Daop 9 Jember menghimbau kepada para pelanggan yang akan menggunakan kereta api untuk meluangkan waktu berangkat lebih awal agar tidak tertinggal kereta api yang akan ditumpangi. Dengan on-time performance, keberangkatan kereta api mencapai 100%. KAI Daop 9 Jember menghimbau para penumpang melihat kembali jadwal keberangkatan kereta api yang tertera pada tiket dan mengisikan waktu untuk datang lebih awal ke stasiun, karena jika terlambat pasti akan tertinggal. Handoko Kusumo, CTV Banyuwangi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ala, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak, boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal, penting coba rokok ilegal itu Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu buka polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita yang nguling rokok ilegal gue. Tahu di bawah. Kadung rokok harus nih, itu bisa bantu targetan kita. Aku pikir sepajak itu mau bisa ganggu batang, rumah sakit. Oh ketipu Pak. Iya.
Ada hukumnya nggak Pak? Rokok Oh, ilegal itu Pak? makanya itu macam-macam mereka rokok ilegal terus misalnya itu rokok ilegal itu pidana pidana Iya Pak, iya Pak. penjara Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Ki rokok ilegal Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda, hanya di Celuring Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya, Warung Mie Rejo Agung Srono, menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan, juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Kini, kamu bisa menikmati layanan internet dengan kualitas terbaik untuk menunjang semua aktivitas kamu di setiap hari. Riyadh Network hadir untuk Anda dengan internet ultra cepat, koneksi stabil, murah, berkualitas, dan layanan 24 jam. Bikin aktivitas internet kamu mulai dari download, upload, sosial media, e-sport gaming, lebih cepat dan stabil. Halo semuanya, aku Suci Taci. Buat kalian semua yang pengen banget pasang internet, kalian wajib datang ke Riyadh Network. Karena di sini pasang internet itu ultra cepat, koneksinya stabil, harganya murah, dan pastinya berkualitas. Dan yang paling penting di sini pelayanannya 24 jam. Di mana lagi kalau nggak di Riyadh Network? Yuk gabung daftar internet kalian. Ayo segera pasang internet di Riyadh Network. Kualitas terpercaya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Libur Natal dimanfaatkan warga untuk berwisata ke berbagai tempat. Salah satunya tempat favorit berwisata adalah di Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo. Di sini pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam Gunung Bromo. Diprediksi puncak pengunjung libur Nataru pada tanggal 4 Januari 2025 mendatang. Siapa yang tak kenal Gunung Bromo? Gunung yang berada di 4 kabupaten, Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo ini pada libur Natal selalu ramai dikunjungi, baik wisatawan sekitar Probolinggo maupun wisatawan dari luar Probolinggo. Ada sejumlah destinasi yang menjadi favorit pengunjung, mulai Kawah Bromo, hamparan pasir, lembah Watangan, Bukit Seruni Point, hingga Jembatan Kaca. Ineke, salah satu pengunjung Bromo, dia bersama teman-temannya sudah 2 kali berwisata ke Bromo. Bromo merupakan tempat yang indah untuk berwisata. Digambarkan? Seru sih, jadi masih, ya karena di sini alamnya masih lestari ya, jadinya masih worth it lah untuk dikunjungi ketika tahun baru juga. Apa yang bikin kangen Bromo? Suasananya sih, suasananya, terus ini kan awalnya lagi musim hujan juga, jadi lebih sejuk aja. Bersama siapa kesini? Bersama teman-teman. Bersama teman-teman. Berapa kali kesini sudah? Baru 2 kali sih. Pada bulan Desember, cuaca di sekitar Bromo selalu berubah-ubah. Sesaat cuaca cerah, tidak lama kemudian hujan disertai angin. Dengan kondisi ini, wisatawan dihimbau untuk mempersiapkan jas hujan maupun jaket tebal. Lonjakan pengunjung sudah terjadi sejak tanggal 22 Desember lalu, sekaligus bertepatan hari pertama libur sekolah. Mengantisipasi lonjakan libur Nataru, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempersiapkan personil gabungan, mulai melayani hingga mengawasi pengunjung.
Kami prediksikan bahwa sampai dengan mungkin sampai awal tahun ya akan terjadi lonjakan jumlah pengunjung karena ini liburnya cukup panjang, mungkin bisa sampai dengan tanggal 4 ya, 4 Januari bertepatan juga dengan liburan anak sekolah, sehingga kami memprediksi akan terjadi lonjakan. Teman-teman di pintu masuk dan juga di beberapa lokasi titik-titik kunjungan sudah kami standby-kan, juga kami bekerja sama dengan ada polisi, kemudian juga ada TNI, kemudian juga dengan mitra-mitra kami untuk bisa bersama-sama kita melakukan pengamanan. Diprediksi wisatawan akan membanjiri kawasan Gunung Bromo hingga tanggal 4 Januari 2025 mendatang. Farid Falevi, CTV. Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi berupa letusan setinggi 1 km disertai luncuran awan panas sejauh 2 km ke arah tenggara Besuk Koboan Rabu pagi. BPBD menghimbau warga tetap waspada dan mematuhi rekomendasi larangan aktivitas dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi. Inilah rekaman CCTV milik BPBD Lumajang di Desa Oro-Orombo, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Detik-detik Gunung Semeru mengalami erupsi pada Rabu pagi. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami letusan dengan disertai awan panas meluncur ke arah tenggara. Laporan singkat erupsi Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi atau PVMBG, erupsi terjadi dengan kolom abu intensitas tebal, mencapai 1 km di atas kawah Jonggring Saloko, mengarah barat daya. Erupsi juga disertai luncuran awan panas ke arah tenggara Besuk Koboan dengan jarak luncur mencapai 2 km berdurasi 4 menit 25 detik. Pos pantau milik BPBD di Curah Koboan mencatat erupsi berupa letusan dengan suara gemuruh 4 kali terjadi mulai pukul 2.29 waktu Indonesia Barat hingga 06.37 waktu Indonesia Barat. Erupsi terjadi dengan radius jarak luncur yang masih jauh dari pemukiman, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Meskipun beberapa desa di kaki Semeru mengalami dampak hujan abu. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi letusan susulan bisa sewaktu-waktu terjadi. Kejadian pada saat kita teman-teman yang di sini di pos pantau melakukan pengamatan langsung pada pukul sebetulnya mulai dini hari, mulai 02.00 kita sudah melakukan pantauan, terjadi beberapa guguran. Dan pada saat terjadi awan panas itu pukul 04.29 itu terjadi letusan disertai terjadinya awan panas. Jarak luncur kisaran 2000 meter. Mengarah kemana? Itu mengarah ke tenggara atau ke Besuk Koboan. Dan kemungkinan dampaknya yang jelas abu vulkanik yang membumbung tinggi ataupun ke penerbangan karena kolom asapnya itu sampai 1000 meter. Sementara ini untuk masyarakat tidak terpengaruh, namun abu vulkanik kan kisaran Desa Penyanggal maupun Desa Sumberwulu pasti terjadi karena arah tenggara. Status Semeru berada di level 2 waspada. Warga dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara Besuk Koboan sejauh 8 km dari puncak. Di luar jarak itu, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Koboan. Yongki Nugroho, CTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara-tara, Angkat Siga Bunda.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Teman Sehati adalah best butik termurah, ternyaman, dan kekinian yang ada di Kota Genteng. Butik Teman Sehati bisa Anda kunjungi di Ruko R9 Madania Genteng. Dengan pelayanan yang ramah dan produk yang sangat lengkap, mulai dari baju, selingpun, rok plisket, dan crop rajut. Tak hanya itu, soal harga rata-rata di bawah Rp50.000. Terlebih lagi, setiap pembelian di butik Teman Sehati selalu mendapatkan bonus. Ayo, dapatkan voucher belanja. Cukup datang di butik Teman Sehati. Dan untuk mendapatkan voucher, tidak harus membeli. Buruan belanja di butik Teman Sehati. Hanya Teman Sehati yang paling mengerti. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Bakso Kres, baksonya istimewa, siap memanjakan selera Anda. Tersedia aneka pilihan bakso. Bakso biasa, bakso jumbo, bakso iga, bakso telur, bakso urat, bakso guna-guna, dan sop balungan. Dan masih ada lagi pilihan lainnya. Bakso Kres berada di Jalan Raya Gerajakan, Purwoharjo, Banyuwangi. Buka dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Mari ajak keluarga dan teman menikmati Bakso Kres. Baksonya istimewa, tempatnya nyaman, dan tersedia aneka pilihan. Kalau bicara bakso, ya Kres baksonya.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pasca diterjang banjir bandang susulan di Desa Jambe Arum, Jember, pemerintah Kabupaten Jember menerjunkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material banjir. Proses ini menjadi tontonan gratis warga yang datang bersama tetangga dan sanak saudara. Beginilah kondisi aliran Sungai Bireh, Desa Jambe Arum, Kecamatan Sumber Jambe, Jember saat dilakukan normalisasi Rabu siang. Material banjir bandang berupa lumpur tebal dan bongkahan kayu meluap hingga ke badan jalan, sempat melumpuhkan akses jalan penghubung desa. 1 unit alat berat berupa ekskavator diterjunkan pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air untuk membersihkan sisa material banjir. Selain membersihkan jembatan yang tertutup material banjir, petugas juga melakukan upaya pengerukan di aliran sungai hingga pada bendungan yang tersumbat material banjir. Selain membersihkan dari material kayu dan lumpur, juga
memperlancar yang ada di bendungan di atas. Cuman memang kami kesulitan berkaitan dengan akses untuk alat berat. Kami juga khawatir kalau karena beberapa ada sawah yang terendam lumpur dengan ketinggian yang mungkin lebih dari setengah meter. Kalau alat berat kami harus melintas di sana, nanti ambles ya, tenggelam, kesulitan untuk mengangkatnya. Jadi ini teman-teman juga selain yang operator di sini, tim kami juga melakukan survei untuk akses, karena di atas sana juga ada material yang potongan kayu yang cukup besar seperti Uniknya, proses pembersihan ini menjadi tontonan gratis warga yang berbondong-bondong mendatangi lokasi normalisasi material banjir. Ngapain dari sini, Bu? Lagi nonton. Nonton pembersihan ya, Bu ya? Iya, iya. Bu, kalau rumahnya Ibu jauh nggak? Enggak, dekat sini. Ini datang ke sini sama siapa, Bu? Sendirian. Tapi ada banyak tetangga ya? Iya, iya. Apa ini tujuan ke sini nih, Bu? Menonton. Nonton apa, Bu? Nonton bego. Bersih-bersih ini ya, Bu? Iya, iya. Ini memang kemarin sempat banjir ini, Bu ya? Iya. Gimana, Bu? Ada tontonan ini? Seneng ya, Bu ya? Enggak, bukan seneng, takut. Ya. Tapi datang aja ke sini ya, Bu ya? Iya, iya. Meski akses jalan telah kembali normal, namun petugas menghimbau pada warga agar tetap waspada, mengingat diperkirakan cuaca ekstrim dengan potensi banjir bandang susulan akan kembali terjadi. Lesti Kuraman, CTV. Bencana banjir bandang terjang pemukiman warga di Kecamatan Kendit, Situbondo. Debit air Sungai Kendit meluber dan membawa material sampah, potongan batang kayu hingga lumpur. Ketinggian banjir di pemukiman warga mencapai 80 cm. Seperti inilah bencana banjir bandang terjang jalan desa hingga pemukiman warga di Dusun Kerajaan Barat, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Selasa sore. Pemicu debit air Sungai Kendit yang meningkat meluber ke wilayah terdampak. Banjir bandang membawa sejumlah material sampah, potongan batang kayu hingga lumpur. Ketinggian luberan air sungai ke jalan desa dan pemukiman warga mencapai 80 cm. Warga terdampak mengatakan sebelum banjir terjadi, wilayah Kecamatan Kendit dan Kabupaten Bondowoso diguyur hujan lebat. Tak berselang lama, aliran air sungai meluber ke jalan desa dan pemukiman warga. Airnya dari mana ini? Dari sana, dari selatan, mungkin dari Bondowoso. Mungkin tidak muat ya ke sini larinya. Kurang tahu, tadi di sini. Tadi cuma itu. Terus tidak apa-apa, jadinya di sini nggak mengira banjir. Ya tenang-tenang, nggak tahunya sudah meluap dari sana. Tadi sempat berapa senti, Pak? Itu jembatannya. Segini, mungkin setengah meter lebih. Setengah meter lebih. Iya. Udah jembatannya kan di sini kurang tinggi. Ini selain air bawa apa ini, Pak? Bawa kayu, bawa lumpur, batu, macam-macam tadi ini. Jembatan desa dianggap oleh warga sebagai pemicu bencana banjir bandang meluber. Langganan banjir, potensi air sungai meluber lantaran jembatan terlalu rendah. Mungkin besar di selatan di Tembok Ukir. Akhirnya banjirnya turun ke Kendit di sini. Ini selain lumpur apa, Pak, yang dibawa banjir? Kayu-kayu yang sarpa-sarpa yang ada di gunung itu kan turun kalau ada banjir kayak gini. Dan ini jembatannya memang jembatannya pendek. itu bukan kokoh, tapi sudah tidak pantas kalau ada banjir pasti naik. Soalnya sudah pendek. Dan ini langganan banjir, Pak? Insya Allah setiap tahun. Selasa sore debit air sungai mulai berangsur menurun. Bencana banjir bandang menyisakan sampah material yang berserakan. Andi Nurholis, CTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ala. Pak, tumbas korek. Matur nuwun. Pan, Pak. Boleh-boleh kira rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting coba rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu buka polos. Kalau kita cobain rokok ilegal. Kita tanya nguling, rokok ilegal gue. Tahu juga. Ya, Pak. Kadung rokok harus nih. Itu bisa bantu targetan kita. Tapi bisa pajak itu mau. Bisa bangun batang, rumah sakit. Oh, ketipu, Pak. Iya. Ada hubungnya nggak, Pak? Rokok ilegal itu, Pak? Makanya itu macam-macam. Macam mereka rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana ya? Oh, pidana? Iya, Pak. Iya, Pak. Penjara itu. Ini, Pak. Sepurone singaki, Pak, ya? Iya. Ini rokok ilegal, Pak. Ini, Pak. Sepurone, Pak. Singaki, Pak, ya? Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.